Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, apa benar anak yang tidak berbakti kepada orang tua, terutama ibunya, tidak akan diterima sholat, puasa, dan hajinya? Berbakti yang seperti apa yang dimaksud? Jika kata-kata tersebut terlanjur diucapkan oleh ibu, berarti telah mendoakan anaknya celaka dan masuk neraka. Begini ya, kalau kita ini disuruh berbuat baik kepada orang tua. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayal masir. Kami wajibkan kepada anak untuk berbuat baik kepada ayah bundanya, ibu bapak. Biwalidayhi hamalathu ummuhu, ibunya hamil. Nah, jadi kalau ayat Al-Quran bicara tentang bakti sama orang tua, selalu ayah ibu. Di surat Luqman, di surat Al-Ahqaf ya. Pokoknya ayat-ayat yang berbicara tentang bakti sama orang tua selalu dua-duanya. Ya, selalu dua-duanya. Tapi memang setelah Allah menyuruh kita berbakti kepada ayah bunda, biasanya disebut suatu peristiwa yang harus kita ingat bahwa ibu kita pernah mempertaruhkan nyawa untuk kelahiran kita. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya hamil dalam keadaan lemah, bertambah lemah, bertambah lemah. Belum lagi wa fisaluhu fi amain, menyusuinya. Jadi ada suatu pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh ayah, hamil dan menyusui. Makanya berbakti kepada ibu punya kredit poin lebih gitu. Apa benar kalau anak itu tidak berbakti kepada ibunya, seluruh amalnya tertolak? Kalau ada anak tidak berbakti kepada ibunya, kepada bapaknya, ya, maka itu kategori dosa besar. Tidak berbakti ya, gitu. Durhaka, gitu. Kategori dosa besar. Tapi boleh jadi bukan durhaka, tapi berbeda pemikiran. Nah, itu mah tidak disebut durhaka. Jadi kalau anak dan orang tua berbeda pemikiran, ya, nah sampai hubungannya kurang baik, itu tidak disebut sebagai dosa besar. Karena ada penyebabnya, yaitu cara pandang yang berbeda. Dan dosa besar itu kalau posisi orang tua benar, tapi anak memberontak dengan nasihat orang tua. Nah, itu dosa besar. Kalau orang tuanya salah, ya bukan dosa besar, orang tuanya salah. Gitu ya. Jadi ada saat, jadi tidak semua ketika anak berbeda paham, memberontak, tanda petik memberontak pada orang tua, itu semuanya dosa besar. Bergantung kepada kasusnya. Kalau orang tua nyuruh yang benar, ya, yang benar, sok kamu teh sholat, si anak memberontak, ngelawan, dosa besar. Sok kamu teh belajar yang benar, karena satu-satunya yang jadi bekal masa depan kamu teh ilmu. Orang tuanya, ibunya cerewet, ngasih tahu ke anaknya, ayo belajar. Anaknya berontak. Nah, itu dosa besar. Ya. Jadi ketika orang tua nyuruh yang benar, tetapi si anak tidak menghiraukan, bahkan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, itu dosa besar. Tapi kalau orang tua kita salah, lalu kita menolak, itu mah bukan dosa besar. Justru kita harus menolak. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tutihuma. Bila orang tuamu salah satu atau keduanya menyuruhmu kepada kedurhakaan, jangan taat. Nah, gitu. Ada ibu yang bilang sama anaknya, pokoknya kamu nggak boleh ketemu bapak kamu ya. Nah, gitu. Pokoknya kalau kamu ketemu bapak kamu,
mamah marah, mamah nggak ridho. Coba, kalau ada seorang ibu seperti itu, menurut Anda benar nggak itu? Si ibu tuh benar nggak? Jadi suami istri bercerai, ya. Si istri itu, si ibu itu ngomong sama anaknya, pokoknya anak mamah tidak boleh ada yang ketemu sama bapak. Bapak kamu tuh bla 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 bla, disebut kejelek. Pokoknya nggak boleh ketemu. Nah, diam-diam anak itu suka ketemu dengan bapaknya. Dosa besar nggak? Ya bukan dosa besar, si ibunya salah. Masa melarang anak bertemu dengan bapaknya? Ya dia punya pengalaman buruk dengan suaminya, itu mah pengalaman dia. Jangan kemudian ditularkan dendam itu kepada anak. Nah, ini sering terjadi begitu. Maka si anak membantah, tidak taat, ya, kepada orang tuanya, pada ibunya, kan nggak dosa. Ada ibu salah. Nah, gitu, ya. Ada ibu yang pokoknya nggak boleh kamu datang ke nenek kamu, ya, nggak boleh. Mama nggak suka tuh. Maksudnya ke ibu mertua dia. Si ibunya ngelarang anak-anaknya untuk datang ke neneknya. Walaupun cuma sebentar, walaupun silaturahmi gitu lah, ya. Menurut Anda, kalau si anak itu melanggar, aku mau silaturahmi sama kakek sama nenek, biarin si mamah marah juga. Pertanyaannya, durhaka nggak itu anak? Ya nggak durhaka tuh. Ya, jadi teman-teman, tidak semua, ya, pembangkangan anak kepada orang tua itu sebagai sebuah kedurhakaan. Jadi jelas kalau orang tua nyuruh yang benar, kita membantah, membangkang, tak durhaka. Ada anak yang cerita sama saya, Pak, saya nikah tanpa sepengetahuan, tanpa seizin orang tua saya. Kenapa? Habis calon istri saya kan bukan orang Sunda. Jadi ada anak muda cerita sama saya. Calon istri saya kan bukan orang Sunda. Ibu saya kekeh, saya kudu dengan orang Sunda. Tapi dah saya jatuh cintanya tidak sama orang Sunda, Pak. Gitu. Saya jatuh cintanya sama orang Batak. Tapi dah dia Muslim, Pak. Gitu. Saya udah pacaran 8 tahun. Ibu saya enggak setuju juga. Saya nggak mau, Pak, numpuk dosa. Ya udah saya nikah tanpa restu orang tua. Dosa saya nggak? Saya bilang enggak dosa. Karena orang tuamu yang salah. Menahan tidak boleh kamu nikah dengan si fulan, tapi alasannya nggak jelas. Sampai saya mah hampir tidak diaku anak, Pak. Gitu. Saya bilang nggak apa-apa, ada orang tuamu yang salah. Jadi dengar ya teman-teman, kita harus bakti sama orang tua. Tapi orang tua yang mana? Yang benar. Ya, contoh kasus anak muda tadi, dia akhirnya nikah tanpa restu orang tuanya. Karena masalahnya dia nggak mau gitu berbuat dosa terus. 8 tahun loh, Pak, saya pacaran. Saya nunggu ibu bapak saya luluh gitu kan. Apa jawabnya? Enggak, pokoknya mah menjeng orang Batak, mamah mah nggak mau punya mantu orang Batak. Mamah dia muslimah, nggak mau mamah mah. Sok, pokoknya mah sampai kamu ketemu ya yang orang Sunda. Pak, akhirnya mah saya nikah tanpa restu orang tua. Dosa nggak ya? Nggak dosa, tidak dosa. Karena ibumu salah. Nah, jadi kalau Anda bertanya, benar nggak anak yang durhaka sama orang tua itu tidak akan diterima sholat, haji, dan lain? Ya tergantung benar nggak dia durhaka. Ataukah sebenarnya beda pemahaman, beda pemikiran gitu. Ya, itu yang harus diperhatikan. Wallahu a'lam bishawab.